Kalau bahasa keren sekarang ini, Islam itu update terus. Bukan Islam yang mengikuti zaman, tapi zaman yang mengikuti Islam. Secara alam bawah sadarnya, dia itu mengakui ini bukanlah bayi. Dia mengakui ini adalah boneka. Meskipun dia dengan wajah atau wajah, mimik, gimik atau apapun itu mengesankan kayak serius. Tapi kalimatnya sudah jelas-jelas mengatakan, I treat him like baby. Aku mengasuh, aku merawat, aku memperlakukan dia seperti bayi. Kalau menurut Ustaz sendiri dari pandangan Islam, tentang spiritual ini gimana sih sebenarnya? Iya, bismillahirrahmanirrahim. Hamidalillah wa musholli ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita coba kalau ingin menikmati sebuah pemahaman dalam Islam, maka harus di breakdown dulu, awali dengan sebuah definisi. Spirit doll. Soalnya kalau dollnya saja kayaknya ya doll ini definisi macam-macam. Ada doll yang lepas gitu ya, ada dollnya boneka gitu ya. Nah, kalau boneka saja, doll saja, maka dalam Islam kan nggak apa-apa, selama tidak menyerupai banget dengan makhluk-makhluk ciptaan Allah. Tapi karena di sini ada tambahan spirit doll, maka ini berarti bukan boneka pada umumnya dibuat mainan anak-anak kita gitu ya. Berarti ada boneka yang memiliki kekhususan. Nah, karena ini di luar hukum umum, maka di sini ada hukum khususnya karena ada spirit. Nah, sekarang kita memahami kata spirit itu ternyata dari bahasa Inggrisnya, yang kalau kemudian kita terjemahkan adalah arwah. Berarti boneka itu memiliki arwah. Nah, otomatis kalau sudah berbicara arwah, atau bahasa arwah ini kan dari bahasa Arab ya, yaitu arwahun, yang jamak, yang tunggalnya adalah ruh. Berarti boneka itu punya ruh. Nah, konon kisah memang kalau ada berbicara spirit doll, maka memberikan sebuah kenyamanan, memberikan sebuah kesenangan, memberikan sebuah kebahagiaan, bahkan dikatakan bisa memberikan efek rezeki, katanya kan gitu. Nah, apakah benar seperti itu? Maka Islam mengatakan tidak benar, karena urusan yang namanya ruh ini sebenarnya sudah hilang. Kalau kita berbicara ruh bukan di jasad yang Allah ciptakan, maka ruh ini berada di alam barzah kalau pakai bahasa kita ya. Nah, kalau disebut alam barzah itu apa sih, Mbak? Alam barzah itu alam antara alam dunia dengan alam akhirat. Jadi ibaratnya pemisah dunia dengan akhirat. Nah, ruh itu kalau tidak menempel di jasad yang Allah ciptakan, jasad itu, maka dia di alam barzah. Nah, paling gampangnya gini. Kalau ada di surat Ar-Rahman itu bainahuma barzahul la yabghiyan. Yang kalau kita lihat di lautan itu ada air yang mungkin warnanya berbeda dengan yang lain, tapi kok nggak bisa menyatu padahal dalam satu lautan. Dan itu para ilmuwan ternyata nggak bisa mengulik rahasianya kok bisa seperti itu, karena itu wilayah kekuasaan Allah. Jadi kalau saya nyatakan spirit doll ini adalah sesuatu yang menyalahi aturan-aturan Allah, karena satu, arwah atau ruhnya itu diletakkan bukan di ciptaan Allah, di ciptaan manusia. Sesuatu yang kemudian diletakkan di ciptaan manusia, maka ruh itu sebenarnya bukanlah dari Allah. Bisa jadi kalau bahasa kita itu makhluk gaib yang kemudian ingin mengganggu wilayah keimanan kita. Jadi dalam Islam spirit doll ini sebenarnya tidak ada, meskipun secara realita ada, karena tampak kita lihat ya artis-artis yang menggunakan hal itu. Seperti itu, Mbak. Oke, Ustaz. Nah, seperti yang tadi Ustaz bilang bahwa spirit doll ini sebenarnya di Islam ini nggak ada. Ya. Bentuknya juga sebenarnya boneka, kalau untuk sekedar mainan aja nggak apa-apa, tapi kalau sebagai sarana yang tadi seperti meminta rezeki, apakah ini juga sebagai salah satu bentuk modernisasi kesyirikan gitu, Ustaz? Iya. Jadi Islam ini kan menariknya selalu diikuti dengan zaman. Kalau bahasa keren sekarang ini, Islam itu update terus. Bukan Islam yang mengikuti zaman, tapi zaman yang mengikuti Islam. Ya, kalau bahasa saya itu Islam ini agama yang gaul. Ya. Nah, poinnya adalah ketika ada kata-kata
di zaman saat ini banyak ya terproduk hal-hal yang mungkin secara konsep, secara prinsip sama dengan dulu, berhala lah kalau kita sebut berhala ataukah kesyirikan dan lain sebagainya. Kemudian dengan sekarang ini boneka, saya jawab ini memang modernisasi dari sebuah kesyirikan, ya. Ataupun bahasa lainnya ini adalah berhala gaul, saya sebut seperti itu. Kenapa? Karena viral dan lain sebagainya. Ketika di zaman Rasulullah SAW saat berdakwah di kota Mekah itu, kita tahu begitu banyaknya berhala-berhala yang kemudian dihancurkan. Bukan masalah bentuknya berhala, bukan masalah bahan dasarnya berhala, tapi bagaimana berhala itu kemudian menjadi objek yang kemudian dimintai sesuatu yang seharusnya itu kepada Allah. Nah, sekarang jelas-jelas yang salah satu artis yang populer itu saat diwawancari di salah satu channel YouTube itu kan berkomentar mengatakan secara alam bawah sadarnya dia itu mengakui dia bukanlah bayi. Dia mengakui ini adalah boneka. Meskipun dia dengan wajah yang atau wajah, mimik, gimik atau apapun itu mengesankan kayak serius. Tapi kalimatnya sudah jelas-jelas mengatakan I treat him like baby. Aku mengasuh, aku merawat, aku memperlakukan dia seperti bayi. Berarti kalau seperti bayi, berarti kan dia bukan bayi. Nah, sehingga pada wilayah ini banyak orang yang merasakan sesungguhnya spirit doll itu memberikan sebuah kepuasan, kenyamanan, kelapangan. Itu bukan karena sepenuhnya adalah karena boneka tersebut, tetapi ada ruh-ruhnya, arwah-arwahnya yang menurut saya itu adalah jin yang mengganggu wilayah keimanan. Nah, maka kenapa ketika iman itu terganggu, maka disitulah yang namanya virusnya, penyakitnya adalah syirik. Nggak mungkin kayak kita sekarang yang kayak besar-besar gitu ya, orang mau gendong berhala yang besar-besar itu kan nggak mungkin sekarang, bawanya kesulitan, belum keras dan lain sebagainya. Sekarang yang lebih simpel, yang lebih efisien dan lain sebagainya, sebuah boneka yang kemudian diberikan ya nilai-nilai memberikan pengaruh dalam kehidupan. Saya katakan iya, bahwasanya spirit doll itu salah satu dari modernisasi syirik yang saat ini ada di kalangan kita, apalagi lagi viral saat ini. Apa sih efeknya ke masyarakat kepada umat muslim sekarang, apalagi generasi-generasi muda ini? Iya, jadi kita harus mengakui bahwasanya ikatan terkuat kita adalah akidah. Maka di surat yang ke-7 ayat ke-172 itu kita jelas-jelas waktu di alam ruh ya. Di alam ruh kita kemudian ditanya alastu birabbikum oleh Allah, apakah aku ini Tuhanmu? Kita jawab bala syahidna. Ya Allah, engkau adalah Tuhanku dan engkau adalah tempat sosok zat yang aku sembah. Nah, ketika kita mengakui itu dan mengikat itu dengan kata-kata aqada yaqidu aqidatan itu, maka pasti akan memberikan efek. Ikatan itu pasti memberikan efek ke kita. Ikatan akidah itu. Efeknya apa? Nanti menghasilkan sebuah tauhid. Kita mengesahkan Allah, kita beribadah kepada Allah, kita kemudian menyembah kepada Allah, kita taat dengan aturan Allah dan sebagainya. Kemudian muncul lagi iman. Dengan keimanan ini kita termotivasi dalam bertindak. Kita kemudian dengan keimanan ini kita akan tenang dalam menyikapi kehidupan ini. Maka yang namanya akidah itu kalau kita ikat pasti akan berefek, memberikan kenikmatan-kenikmatan hidup. Pun juga kalau akidah ini bermasalah, akidah ini kemudian putus, retak, maka akan memberikan efek juga. Nah, yang perusak akidah tadi adalah kesyirikan dan lain sebagainya. Maka kalau spirit doll ataukah berhala-berhala yang kekinian, saya sebut seperti itu, maka pasti akan memberikan efek juga. Efeknya apa? Akidah kita pasti akan sedikit demi sedikit tergerus. Nah, kalau sudah akidah itu tergerus, akidah itu hilang, maka efeknya tentunya sangat besar. Satu, yang paling tampak nantinya, orang itu tidak akan mengakui adanya aturan-aturan dalam kehidupan ini. Aturan apa itu? Aturan Allah. Padahal kita tahu aturan ini yang menciptakan suasana, kondisi kehidupan yang sangat nyaman, yang sangat tenang, yang sangat proporsional. Kalau orang kemudian tidak meyakini
Allah sebagai Tuhannya, efeknya tidak akan meyakini adanya aturan yang dibuat oleh Allah, maka tentunya nanti akan hancur aturan-aturan kehidupan. Kalau bahasa anak muda, mereka akan bebas. Ngapain kamu seperti itu? Tenang saja, ini tubuhku, pikiranku. Tidak dimiliki siapapun, maka terserah aku mau melakukan segala sesuatu. Padahal dalam Islam, khususnya anak-anak muda itu perlu ditegaskan, kita memang bebas, tapi kita yang terbatas. Bebas bersikap, bebas memilih, tapi kita dibatasi oleh aturan Allah terkait dengan adanya resiko, konsekuensi dari apa yang kita lakukan. Maka efek dari modernisasi kesyirikan ini bagi saya nanti anak muda akan terlalu bebas dalam kehidupannya. Seperti itu, Mbak. Oke, dari kembali lagi ke spiritual ya, Ustaz. Yeah. Banyak yang menjadikan spiritual ini sebagai sarana kayak istilahnya kayak pesugihan gitu ya. Nah, itu gimana sih Ustaz agar menebalkan akidah kita, terus kayak meyakini nih bahwa seperti kayak di surat Al-Ikhlas ayat 2, Allah tuh satu-satunya tempat meminta. Untuk meyakinkan itu gimana sih Ustaz? Kadang-kadang kita udah kayak aduh kok nggak soge-soge sih. Iya. Apa sulit gitu. Jadi konsepsi dalam Islam itu kalau masalah janjinya Allah, ya kan benar ya, Allah itu mengatakan salah satu pintu rezeki itu adalah kepemilikan anak. Jadi kalau humor saya ke anak-anak muda itu sebenarnya aturan-aturan yang fenomenal di luar Islam sebenarnya itu copy paste dari aturan Islam. Cuma kita yang sebagai anak muda di kalangan kaum muslimin ini terkadang kurang ngeh dari itu. Contoh misalnya bulan depan tanggal 14 kan rame ya, berbagi hadiah untuk menunjukkan rasa cinta. Padahal itu sunnah Rasul, tahadu wa tahabu, ya kan? Tapi kemudian kita merasa populer itu dari barat, padahal itu sunnahnya Rasul. Ataukah sama dengan spirit doll ini, salah satu yang digembor-gemborkan adalah bisa menambah ya famousnya, bisa menambah rezekinya dan lain sebagainya. Ya kita sama. Anak itu kan pintu rezeki juga kalau di dalam Islam. Mungkin itu yang di-copy paste oleh mereka. Nah, ketika dimunculkan dalam tanda kutip tandingannya aturan Islam terkait dengan janji Allah itu seperti apa? Kita ini kan manusia yang diuji dengan janji Allah yang sifatnya pasti tetapi tidak instan. Ya, pasti tapi tidak instan. Contohnya gini, banyak janji-janji Allah terkait dengan rezeki ya. Contohnya, barang siapa yang bersedekah dapat rezeki ya, Al-Baqarah 261. Ada juga barang siapa yang sholat duha, kata Rasulullah dalam sabdanya, dan seterusnya. Cuma kan janji Allah ini nggak instan. Loh, Allah kan punya kun fayakun. Iya, tapi sifatnya generalnya tetap nggak instan. Contoh, ketika kita bertanya, ya Allah, mana janjimu? Kita mengucapkan sesungguhnya innaka la tukhliful mi'at. Sesungguhnya engkau tidak menyalahi janjimu ya Allah. Pasti janjimu itu benar. Tapi kan terkadang kita pinginnya yang instan-instan. Apalagi anak-anak muda zaman sekarang yang yang mudah menilai kalau dia itu tidak mendapati saat itu. Padahal konsepsi Islam itu di surat ke-9 At-Taubah ayat yang ke-42 itu kullau kana ardun qariban wasafaran qasidan lattabauka. Kalau seandainya ini kata Allah dalam firman-Nya, "Hei Muhammad, laukana ardun qariban wasafaran qasidan lattabauka." Kalau seandainya yang kamu lakukan ini selalu instan, langsung muncul ini simsalabim abrakadabra, ataupun perjalanan kamu ini nggak jauh, maka orang kafir itu akan ikuti engkau wahai Muhammad. Tapi kan perjalanan engkau ini satu tidak langsung muncul janjinya Allah. Yang kedua, perjalanannya jauh sampai nanti ke surganya Allah. Kenapa? Karena coba kita perhatikan janjinya Allah itu benar, iya, kita yakini iya, tetapi kan nggak selalu instan, Mbak. Contoh gini, ya yang sering saya analogikakan, kita berinfak 1000, janjinya Allah kan 700 kali lipat, berarti 700.000. Tapi setiap kita masukkan uang kita ke kotak infak, kan dompet kita nggak otomatis tebal. Pertanyaannya, kenapa kok nggak otomatis tebal? Karena urusan tertinggi kita yang dinilai adalah keimanan, keyakinan kepada janji Allah yang gaib itu. Kalau semuanya dibuat instan, mohon maaf kayak pesugihan, ataukah mediasi yang lain, yang tentunya itu wilayah kategori syirik ya, itu kan instan. Contoh, ada orang datang ke sebuah gua.
kemudian dia melakukan hal-hal yang syirik. Pulang bisa jadi sampai di rumah itu sudah ada. Kenapa? Karena di sini kontradiksinya antara janji Allah dengan janjinya jin. Jin atau setan itu pasti langsung cash. Tapi kalau janji Allah itu tadi surat At-Taubah ayat ke-42 tidak. Nah, maka bagaimana mensikapi hal ini? Satu, kita harus bersyukur oleh Allah dibuat aturan yang seperti ini. Aturan apa? Aturan janji Allah itu tidak langsung instan semuanya. Kalau semua janji Allah itu instan, memang jin kalah. Karena lebih kerenan Allah dong daripada jin saat mengabulkan keinginannya manusia. Mungkin kalau manusia ngomong sama jin, "Jin, aku butuh 2 miliar." Mungkin jin bisa. Ya, lewat yang ngepet dulu itu ya. Tapi kalau Allah kan karena Ar-Razzaq, Al-Wahhab, Allah bisa jadi lebih dari itu. Tetapi kenapa Allah tidak menyamakan konsepnya kayak jin? Karena Allah ingin memberikan sebuah ujian. Tapi kalau seandainya disamakan, pasti nanti aturan kehidupan itu akan hancur, Mbak. Semuanya nanti kalau dikabulkan cepet, instan, kun fayakun semuanya. Maka nanti nggak ada kerjaan yang paling enak kecuali doa. Nggak ada kerjaan yang paling enak kecuali sedekah. Sedekah 1.000 dapat 700.000 dompet tebel. Sedekah 700.000 dapat 700 miliar misalnya. Sedekah ini dapat ini. Bahkan yang lebih guyonan lagi itu kata anak muda, aku sedekahnya lebih keren Ustadz. Kotak infak itu tak senyumi aja Ustadz. Kan aku sudah sedekah ya. Nggak pakai 0 rupiah tapi dapat 700.000 misal. Nah, jadi wilayah ini kita harus menyadari bahwasanya janji Allah itu lebih keren daripada pesugihan-pesugihan itu. Kenapa? Kalau semuanya dikonsep seperti pesugihan, maka semuanya akan hancur. Orang tidak akan ada bekerja di sini, tidak akan ada bekerja di sini, tidak ada yang bekerja di sini. Semuanya pasti hanya mengamalkan doa, sedekah, doa, sedekah, doa, sedekah. Dia akan bisa dapat 7 miliar, 7 triliun dan lain sebagainya. Tanpa usaha. Efeknya apa? Aturan kehidupan hancur. Zakat tidak bisa berfungsi karena semua orang kaya. Maka kemudian tidak ada orang miskin. Maka yang namanya sedekah tidak bermanfaat lagi dan seterusnya. Disinilah hikmah kenapa Islam tidak selalu instan dalam memberikan janji-janji Allah untuk tiada lain tidak hancurnya aturan kehidupan, plus yang kedua untuk menguji keimanan. Jadi seperti itu, Mbak. Ya, Masya Allah, saudara. Terima kasih untuk ini sedikit bahasan soal spiritual dan apa ya, agar menebalkan akidah kita lagi ya, agar Insya Allah. kita lebih yakin pada janji-janji Allah meskipun gak instan, tapi itu insya Allah pasti ya, Pasti insya Allah. Ya, oke. Ya, terima kasih Ustaz Heru, semoga ini Sama-sama. menjadi pencerahan buat teman-teman semua Insya Allah. agar tidak lagi-lagi deh sama kesirikan yang modern-modern ini. Iya, boleh ngasih satu pesan lagi, Mbak? Boleh. Gini, kebanyakan kita kan menilai sesuatu itu dengan standar yang viral. Standar yang kekinian, standar yang realita. Memang kita tahu spirit doll memberikan efek. Artis ini menunjukkan, artis ini membuktikan. Itu realita. Tapi standar kehidupan kita bukan mendasarkan realita. Tapi standar kehidupan kita dalam menilai kehidupan ini dengan standar aturan Allah. Banyak orang tidak bekerja, bermaksiat, tapi dapat rezeki banyak. Padahal itu aturannya Allah, harus dengan bekerja, harus dengan beribadah. Loh kok dia bisa? Ya, dia dapat, itu realita. Tapi kan kita kemudian gak ikut-ikutan. Meskipun itu memang benar terjadi, itu tampak. Tapi kan kita tetap kembalikan ke standar aturan Allah. Maka dalam bersikap, dalam menilai saat ini di zaman ini, jangan hanya mendasarkan kepada yang viral, kepada yang tren, kepada yang realita. Tetapi kembalikan, apakah itu sesuai dengan aturan Allah kah? Ataukah tidak? Karena hakikat kita seorang mukmin itu harus mengimani dan melaksanakan yang menjadi aturan Allah. Allahu a'lam bishawab. Seperti itu, Mbak. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.